السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadithul Isra. Hadithul Isra adalah riwayat tentang diisrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakannya, huwallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Ialah Allah yang telah mengisrakan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah Allah berikan barakah di sekitarnya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, thumma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dan makna isra adalah perjalanan di malam hari. Yani Rasulullah SAW diisrakan di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa huwa baitul muqaddas atau Baitul Maqdis yang terletak di Ilya. Waqad fashal Islam di Makkah. Saat itu di Makkah sudah banyak yang masuk Islam dari kalangan Quraisy, wa fil qabaili kulliha, dan di kabilah-kabilah yang sekitar Quraisy. Fakana Abdullah bin Mas'ud fima balagani anhu yaqul, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang sampai kepadaku, kata Ibnu Hisham, menceritakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil buraq, atau utiya Rasulullah sallallahu bil buraq, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu oleh Jibril satu kendaraan yang disebut dengan buraq. Wa hiya dabbah allati kanat tuhmal 'alaiha al-anbiya qablahu. Buraq adalah dabbah, tunggangan yang biasa dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya. Tada hafiraha fi muntaha tarfiha. Kakinya dijulurkan ke belakang sehingga kakinya
paling belakang. Kalau kita lihat umumnya tunggangan-tunggangan unta dan lainnya, yang paling belakang adalah ekornya. Tetapi kakinya dijulurkan sehingga yang paling belakang adalah kakinya. Wa humila 'alaiha thumma kharaja bihi sahibuhu. Kemudian aku dinaikkan ke atas burak. Kemudian sahibuhu, yakni Jibril, membawa aku. Yaral ayat fima bainas samai wal ardi. Aku melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi. Yani melihat apa yang jarang beliau lihat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu pemandangan yang ada di antara langit dan bumi. Hatta intaha ila Baitul Maqdis. Sampai aku datang ke Baitul Maqdis. Aku dapati di sana Ibrahim al-Khalil, wa Musa, wa Isa, dan nabi-nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Qad jama'u lahu, Allah telah kumpulkan mereka di sana. Fasalla bihim, maka Nabi pun salat mengimami mereka. Dan kemudian beliau didatangkan kepadanya 3 bejana. Ina'un fihi laban. Yang pertama bejana berisi susu. Wa ina'un fihi khamr. Yang kedua bejana yang berisi khamr. Wa ina'un fihi ma. Dan 1 bejana berisi air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku mendengar sesuatu berkata, hina uridat alayya, ketika ditawarkan 3 minuman tadi. Inna in akhadal ma ghariqa wa ghariqat ummatu. Kalau diminum air, maka akan tenggelam dan tenggelam semua umatnya. Wa in akhadal khamr, kalau dia ambil khamr, maka dia akan mabuk dan juga akan sesat semua umatnya. Wa in akhadal laban, kalau dia mengambil susu, maka hudiya wa hudiyat ummatuhu, maka dia akan terbimbing, maka terbimbing pula umatnya. Maka Rasulullah SAW berkata, aku pun mengambil susu. Ina'un fihi laban, masyaribtu minhu, dan aku minum daripadanya. Maka Jibril berkata kepadanya, hudita wa hudiyat ummatuk. Engkau terbimbing dan akan terbimbing pula umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq, wa hudditsat 'anil Hasan annahu qala. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kisah dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang kisah dari Al-Hasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, baina ana naimun fil hijr, ketika aku tertidur di hijrku, di kamarku, ija'ani Jibril, tiba-tiba datang Jibril, fahamazani biqadamih, membangunkan aku dengan kakinya. Maka aku terduduk, tapi aku tidak melihat sesuatu apapun. Fa'udtu ila madja'i, maka aku pun berbaring kembali. Faja'ani tsaniyah, tiba-tiba datang lagi yang kedua kalinya. Fahamazani biqadamih, aku dibangunkan kembali dengan kakinya dan aku terduduk. Falam ara syai'an, aku tidak melihat apapun. Fa'udtu ila madja'i, maka aku kembali kepada tempat tidurku, berbaring kembali. Faja'atni tsalitsatan, maka datanglah kepadaku yang ketiga kalinya. Fahamazani biqadamih, membangunkan aku dengan kakinya. Fajalastu, maka aku pun terduduk. Wa akhadha bi'adudi, maka malaikat Jibril memegang lengan atasku. Adud adalah lengan atas. Faqumtu ma'ahu, beliau membawaku, maka aku pun bangun bersamanya. Fakharaja ila babil masjid, maka beliau pun keluar menuntun aku sampai ke pintu masjid. Faida dabatun abyad, tiba-tiba aku melihat tunggangan yang putih. Bainal baghl wal himar, yang besarnya antara keledai dengan bighal. Sedangkan bighal di bawahnya kuda, di atasnya himar. Fi fakhidaihi janahani yahfizu bihima rijlahu.
Di kedua betisnya ada sayap. Yang sayap itu menggerakkan kakinya dan mendorong kakinya. Yadahu fi muntaha tarafih. Diletakkan atau dijulurkan kakinya sampai ke ujungnya. Fahamalani alaih. Kakinya, karena kalau kaki belakang kadang disebut dengan yad, dengan tangan. Dijulurkan ke belakang. Dan kemudian di pahanya ada sayap. Wallahu ta'ala a'lam seperti apa. Yang jelas digambarkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahamalani alaih. Maka aku pun dibawa di atas kendaraan tersebut. Tsumma kharaja ma'i la yafutuni wala afutuhu. Maka aku pun berjalan bersamanya. Aku tidak berpisah darinya dan Jibril pun tidak berpisah dariku. Selalu bersama. Qala Al-Hasan fi haditsih. Berkata Al-Hasan dalam kisahnya. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa madha Jibril. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu bersama Jibril alaihi salam ma'ahu hatta intaha ila Baitul Maqdis. Maka berangkatlah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam sampai mencapai Baitul Maqdis. Fawajada fihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa fi nafarin minal anbiya. Maka didapati di sana ada Ibrahim alaihi salam, wa Musa alaihi salam, wa Isa alaihi salam, di sekelompok para nabi alaihi wassalatu wassalam. Fa'ammahum Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengimami mereka. Fasalla bihim, salat mengimami mereka. Thumma utiya bi'ina aini, kemudian didatangkan dua bejana. Di sini perbedaannya dengan riwayat pertama. Riwayat pertama disebutkan 3 bejana. Di sini disebutkan 2 bejana. Ahaduhuma khamrun. Salah satu dari bejana itu berisi khamr, minuman keras. Wa bil akhar laban. Sedangkan yang lainnya berisi susu. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina al-laban. Dan Rasulullah SAW memilih bejana yang berisi susu dan beliau meminumnya. Dan meninggalkan bejana yang berisi khamr. Maka Jibril berkata kepadanya, hudita lil fitrah. Engkau terbimbing ke dalam fitrah. Artinya engkau terbimbing dengan fitrahmu. Wa hudiyat ummatuka ya Muhammad. Maka umatmu juga terbimbing. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hurrimat alaikumul khamr. Kata Jibril, dan diharamkan atasmu, atas umatmu khamr. Ini masih di awal-awal diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul. Belum turun ayat yang mengharamkan khamr. Tetapi ketika Rasulullah SAW diberi 2 pilihan tadi, Rasulullah SAW memilih susu. Artinya fitrahnya memilih yang lebih baik. Maka dikatakan hudiyat atau hudita ya Muhammad ilal fitrah. Engkau terbimbing pada fitrah dan khamr akan diharamkan atas umatmu. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma sarafa Rasulullah SAW ila Makkah. Kemudian dibawa kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Falamma asbaha wada ala Quraisy. Maka pagi harinya Rasulullah SAW berpagi-pagi menemui orang-orang Quraisy. Fa'akhbarahumul khabar. Dan menghabarkan pada mereka berita tersebut. Berangkat ke Baitul Maqdis. Sampai pulang kembali ke Mekah. Masih malam hari. Tidak berubah tanggal. Dalam artian tidak sampai semalam perjalanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan Rasulullah SAW menghabarkan kepada manusia. Faqala aktsarun nas. Maka kebanyakan manusia menjawab dengan hampir sama. Dengan kalimat wallah. Hadal imr al-bayyin. Sungguh demi Allah, ini perkara yang aneh, yang mustahil, tidak mungkin. Wallahi innal 'ira la tatrud syahran min Makkah ila Syam mudbiratan. Kata mereka, sungguh demi Allah, unta berjalan dengan cepat mengambil waktu 1 bulan perjalanan berangkat. Demikian pula sebulan perjalanan pulang. Membutuhkan 2 bulan untuk bisa pulang pergi.
Fayadhabu dzalika Muhammad fi lailatin wahidah. Apakah mungkin dia berangkat pergi dan pulang hanya satu malam? Wa yarji' ila Makkah, dan kemudian kembali ke Makkah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Perhatikan kalimat yang berikutnya dari Ibnu Hisham. Qala fartadda katsirun mimman kana aslam. Bahkan ini adalah ucapan Al-Hasan. Ikhwani fillah a'azakumullah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya kata beliau, fartadda katsirun mimman kana aslam, murtad kembali kebanyakan yang sudah masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan menganggap bahwa Rasulullah SAW salah. Mestinya jangan cerita dulu dan seterusnya. Tidak. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya. Apa diperintahkan oleh Allah beliau sampaikan. Apa yang diberikan oleh Allah beliau sampaikan. Apa yang diperingatkan oleh Allah beliau sampaikan. Tidak seperti mereka para politikus yang memberikan berita, jangan yang ini nanti akan ditolak, yang ini saja biar diterima. Sampaikan Islam secara sempurna. Ini Islam. Terima atau tidak terima. Jangan dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Yang ini jangan, yang ini sampaikan, yang ini disembunyikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun dikatakan fartadda katsirun mimman kana aslam, maka murtadlah sekian banyak orang yang sudah masuk Islam. Wa dhahaban nas ila Abi Bakrin, dan manusia berduyun-duyun datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Mereka seakan-akan mendapatkan satu dalil. Ini bukti kalau beliau berdusta, kata mereka. Ini berarti temanmu wahai Abu Bakar, dia telah berdusta. Masa dia ke Baitul Maqdis sampai kembali lagi dalam waktu semalam? Mereka tahu kalau Abu Bakar lah yang paling percaya kepada Rasulullah SAW. Maka mereka pun berdatangan kepada Abu Bakar dan kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wa ibn Abi Quhafah, keluarlah, ada berita penting yang perlu kau ketahui. Maka mereka berkata kepada Abu Bakar, halaka ya Abu Bakr fi sahibik. Wahai Abu Bakar, maukah kau tahu apa yang terjadi pada sahabatmu? Yaz'umu annahu qad ja'a hadhihi al-lailah Baitul Maqdis. Dia mengaku-ngaku kalau dia mendatangi Baitul Maqdis semalam. Wa shalla fihi, salat di dalamnya, wa raja'a ila Makkah, dan kembali ke Makkah malam itu juga. Maka Abu Bakar berkata radhiyallahu taala anhum, innakum takdzibuna alaih. Kalian berdusta atas nama dia. Pasti kalian berdusta atas nama dia. Apa benar dia berkata seperti itu? Qalu, mereka menjawab, bala. Ha huwa dzak fil masjid yuhaddits. Iya, sekarang dia masih berbicara di masjid, di Ka'bah. Silakan kau datangi dia kalau tidak percaya. Maka Abu Bakar berkata, ketika melihat sepertinya benar-benar beliau bersabda, yani benar-benar ucapan Rasulullah, maka kata Abu Bakar, wallahi, la in kana qalahu laqad sadaq. Demi Allah, kalau beliau yang berkata, maka dia benar. Fama yu'jibukum min dzalik? Apa yang aneh bagi kalian dengan berita ini? Fa wallahi innahu la yukhbiruni anna al-khabar ya'tihi min Allah, min as-sama' ila al-ard. Demi Allah, beliau menyampaikan kepadaku berita dari langit setiap hari, setiap malam ke bumi. Fi sa'atin min al-lail, sesaat di malam hari. Ini mendapatkan wahyu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke bumi dalam waktu sesaat. Bilailin aw nahar, apakah di malam hari atau di siang hari? Fa usaddiqu, dan aku percaya. Lihat cara berpikir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dan membandingkan, apa anehnya dengan berita itu? Bukankah kami sudah percaya? Bukankah saya sudah percaya turunnya ayat dari Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit ke bumi, laila nahar, malam dan siang, datang ayat, datang wahyu. Jauh mana langit dengan Baitul Maqdis? Ikhwani fillah a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Fahada ab'adu mimma ta'jabuna minhu. Maka wahyu yang turun dari langit ini sesungguhnya lebih aneh lagi dari apa yang kalian merasa aneh. Thumma aqbala hatta intaha ila Rasulullah sallam. Maka Abu Bakar pun menemui Rasulullah sallam di Ka'bah. Faqala ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ahaddatha ha'ula'il qawma annaka hayth ji'ta Baitul Maqdis hadhihi laylah. Wahai Nabi Allah, benarkah engkau menghabarkan pada mereka kalau engkau mendatangi Baitul Maqdis semalam? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Qala ya Nabi Allah, fasifhum li. Ya Nabi Allah, coba gambarkan Baitul Maqdis kepadaku. Seperti apa? Fa inni qad ji'tuhu, karena aku sudah pernah ke Baitul Maqdis, kata Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah SAW belum pernah. Maka ditanya oleh Abu Bakar, coba gambarkan seperti apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, farufi ali hatta nadartu ilaih. Maka diangkatlah, digambarkan di hadapanku Baitul Maqdis. Saat itu Rasulullah SAW seakan-akan melihat Baitul Maqdis. Maka tinggal beliau gambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasifuhu li Abi Bakar. Mulailah beliau menggambarkan satu persatu ciri-ciri Baitul Maqdis kepada Abu Bakar, disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Wa yaqulu Abu Bakar, sadaqta, engkau benar, memang Baitul Maqdis seperti itu. Asyhadu annaka Rasulullah, sungguh aku bersaksi engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hatta intaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai ketika selesai Rasulullah sallallahu bersabda kepada Abu Bakar, wa anta ya Abu Bakar as-Siddiq, dan aku juga bersaksi bahwa engkau ya Abu Bakar memang benar-benar as-Siddiq. Saat itulah Abu Bakar dijuluki as-Siddiq, selalu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Fa yauma idzin sammahu Siddiq, maka pada hari itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manhaj Abu Bakar, prinsip Abu Bakar adalah meragukan berita dari orang-orang kafir dan percaya dengan qala Allah wa qala Rasul. Ketika mereka orang-orang kafir yang berkata, wahai Abu Bakar, dia berkata begini-begini, membuktikan kalau dia berdusta dan seterusnya, Abu Bakar tidak percaya. Kalian berdusta atas nama Nabi, kalian memfitnah, kalian begini, kalian begitu, tidak percaya dengan rawi kafir, yaitu musyrikin. Tetapi ketika dikatakan dia benar-benar berbicara, silakan kamu datang kalau tidak percaya. Kalau benar Rasulullah yang berbicara, aku percaya. Artinya barakallahu fikum, tidak bisa diukur dengan akal. Yang masuk akal diterima, yang enggak masuk akal ditolak. Tetapi Abu Bakar tidak begitu. Yang dari orang kafir ditolak, yang dari Rasulullah SAW diterima. Bagaimana mungkin aku tidak percaya? Padahal beliau sudah berbicara kepadaku tentang wahyu yang turun kepadanya dari atas langit sana sampai ke bumi siang dan malam. Aku percaya. Ikhwan ibn a'azaq wa na'am, kalau akal mereka yang lupa dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berkata mustahil, tidak mungkin dan seterusnya. Tetapi akalnya orang beriman, yang beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, Allah maha bisa, jangankan semalam, sekejap pun bisa. Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Wa an ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasafa li ashabihi Ibrahim wa Musa wa Isa hina ra'ahum fi tilka al-lailah. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala bahwa Rasulullah SAW menggambarkan nabi-nabi tersebut kepada para sahabatnya di malam yang di malam itu dia temui. Qala amma Ibrahim, kata Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya bertemu dengan para anbiya. Adapun Ibrahim,
Falam ara rajulan asbah qat bi sahibikum. Adapun Ibrahim, enggak ada yang lebih mirip daripada sahabatmu ini, kata Rasulullah SAW. Artinya dirinya. Wala sahibukum asbah bihi minhu, dan tidak pula ada yang mirip dari sahabat kalian ini, ini dirinya, melainkan Ibrahim. Ini sangat mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani seakan-akan berkata, kalau kalian ingin melihat Nabi Ibrahim, maka seperti aku, mirip denganku. Wa amma Musa, adapun Musa alaihi salam, farajulun Adam, seseorang yang berkulit sawo matang, tawilun, tinggi, darbun ja'dun aqna, yang rambutnya keriting, hidungnya mancung, ka'annahu min rijali Shanu'ah, seakan-akan beliau dari salah seorang suku Shanu'ah. Wa amma Isa, adapun Isa bin Maryam, farajulun ahmar, seseorang yang berkulit merah, bainal qasiri wat tawil, antara tinggi dan pendek. Ini tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Sabtus sya'r, lurus rambutnya. Katsir khilanul wajh, banyak urat di wajahnya. Ka'annahu kharaja min dimas, segar seperti baru keluar dari kamar mandi, seperti habis mandi. Tuqalu ra'sahu yaqturu ma'an, meneteskan air dari rambutnya, dari kepalanya. Asbahu rijalikum bihi, yang paling mirip di antara kalian dengannya adalah Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah kisah Isra. Yang berikutnya adalah kisah Mi'raj. Sering diiringkan bersama-sama Isra dan Mi'raj. Isra saja, ketika dikisahkan kepada mereka, banyak mereka yang menolak. Sehingga kata para ulama, termasuk di dalam Sirah Ibnu Hisham yang lengkapnya, karena ini ringkasan, digambarkan bahwa memang Allah takdirkan kisah Isra dan Mi'raj sebagai ujian dan sebagai girbal. Girbal adalah saringan yang setengah-setengah minggir. Kami beriman, tapi ragu-ragu. Begitu mendengar kisah Isra dan Mi'raj, keluar dia. Masa dia bicara seperti itu? Enggak mungkin, mustahil, dan seterusnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ada ujian dalam bentuk lain. Ada ujian dalam bentuk dicaci maki, diboikot, disiksa, dan seterusnya. Tetapi ada ujian lain. Kalau engkau percaya dengan Allah dan Rasulnya, maka percayakah berita dari Allah ini? Kalau kalian beriman dengan Rasulullah SAW, percayakah dengan berita Rasulullah ini? Rasulullah SAW memberitakan apa yang akan datang dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun kepadanya. Maka ucapannya tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin salah. Kalau riwayatnya sahih, maka itu pasti benar. Kalau riwayatnya sahih, sanadnya sahih, maka itu betul-betul ucapan Nabi yang pasti benar. Rasulullah memberitakan akan turunnya Isa di akhir zaman. Rasulullah SAW memberitakan akan munculnya Dajjal. Rasulullah SAW memberitakan sekian berita-berita. Bahkan memberitakan nanti ada pohon yang bernama pohon Golqat, yang berbicara, ya Muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Masa pohon berbicara dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, berita Nabi pasti benar. Bentuknya seperti apa dan kayak apa, Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi berita itu sahih dari Nabi SAW, maka itu ujian buat kita kaum muslimin. Percayakah dengan berita Nabi? Percayakah dengan seorang yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Percayakah dengan seseorang yang diutus oleh Allah, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan pada kisah Al-Mi'raj. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري, menyampaikan kepadaku seseorang yang tidak tertuduh berdusta, ini orang yang jujur, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul lamma faridtu mimma kana fi Baitul Maqdis utiya bil Mi'raj. Ketika aku selesai dari Isra ke Baitul Maqdis, tiba-tiba
aku diajak mi'raj ke langit. Kalau tadi Isra bermakna perjalanan di malam hari, maka mi'raj maknanya adalah naik. Dari kata araja ya'ruju. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ta'rujul malaikah. Malaikat naik. Jadi kata araja ya'ruju adalah naik. Al-mi'raj ini Rasulullah SAW diangkat. Naik ke langit. Walam ara syai'an qad ahsana minhu. Sungguh aku tidak pernah melihat keindahan seperti keindahan yang aku lihat ketika itu. Walladhi yamuddu ilaihi mayyitikum. Dan itulah yang dilihat oleh mayit kalian. Ini orang-orang mati kalian ketika mati. Matanya naik ke atas. Ainaihi idha hudira. Ketika akan wafat. Ketika sakaratul maut. Artinya apa yang dilihat oleh Nabi adalah yang dilihat oleh jenazah ketika akan wafat. Akan memandang ke sana, ke atas. Dan itu memandang keindahan yang Rasulullah SAW lihat. Fa'as'adani sahibi hatta intaha bi ila babin min abwabis sama. Maka sahabatku ini, yakni Jibril, mengajakku naik sampai ke pintu dari pintu-pintu langit yang dikasih nama atau dijuluki dengan Babul Hafadhah. Babul Hafadhah. Alaihi malakun minal malaikah. Di sana banyak malaikat-malaikat atau ada satu malaikat yang dijuluki dengan nama Ismail. Tahta yadaihi 12,000 malak. Di bawah pimpinannya ada 12.000 malaikat. Dan setiap malaikat dari 12.000 malaikat tadi memiliki anak buah juga 12.000 malaikat. Hatta yadai kulli malakin minhum 12,000 malak. Dan di setiap satu dari malaikat yang 12.000, dia juga membawahi 12.000. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Dan tidaklah ada yang tahu tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Dan ini berapa banyak malaikat yang dijuluki dengan Ismail. Yang ternyata di bawahnya ada 12.000. Dan masing-masing dari 12.000 ada 12.000. Falamma dakhala bi qala hadha Jibril. Sampai ketika naik ke pintu tersebut, maka ditanya dengan pertanyaan, aku adalah Jibril. Dan ini adalah Muhammad. Maka penjaga-penjaga tadi, penjaga-penjaga pintu langit berkata, awaqad bu'ith. Apakah sudah diutus? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menambah keyakinan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah dan yang diberitahu oleh Allah. Jangan dikira malaikat itu tahu semua. Ternyata malaikat tadi tidak tahu. Awaqad bu'ith. Apakah sudah diutus? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para dukun-dukun yang mengutus jin-jin mencuri berita di langit dari para malaikat, tidak mesti akan mereka dapatkan. Kadang mereka dapatkan, kadang tidak. Karena malaikat yang diberitahu tahu, malaikat yang tidak diberitahu ya tidak tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah lah satu-satunya alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alim ghaib, tidak pernah menunjukkan berita-berita gaibnya kepada siapapun kecuali beberapa nabi yang diberitakan oleh Allah dengan beberapa berita-berita. Qala na'am, kata Jibril, iya, dia adalah Muhammad. Qala fada'a li bi khairin wa qalahu. Maka malaikat tadi mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Lama dakhatus sama'id dunya. Maka ketika masuk ke langit dunia, langit pertama. Ra'aitu biha rajulan jalisan. Ta'rudu alaihi arwahu bani Adam. Ada seseorang yang duduk dan dihadapkan kepadanya ruh-ruh dari anak-anak Adam, turunan Adam. Fayaqulu li ba'dihha, kalau ada seseorang atau ruh dihadapkan kepadanya ternyata jelek, maka dia sedih. Kalau ada yang dihadapkan kepadanya ruh yang baik, dia gembira. Fayaqulu li ba'dihha idza 'uridat alaihi khairan, maka dia berkata, kalau ditampakkan atau dihadapkan satu ruh yang baik, maka dia ceria wajahnya. Kemudian berkata, ruhun tayyibah
kharajat min jasadin tayyib. Ini ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Wa yaqulu li ba'dihha, dan berkata pula pada sebagian yang lain, kalau ditunjukkan kepadanya ruh yang jelek, dia akan berkata uff. Wa ya'bus, dan beliau bermuka masam wajahnya, dan berkata ruhun khabithatun kharajat min jasadin khabith. Ruh yang jelek keluar dari jasad yang jelek. Maka aku katakan, kata Rasulullah SAW, man hadha ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Qala hadha abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam. Yang bapak seluruh manusia. Ta'rudu alaihi arwahu dzurriyyatihi. Ditampakkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya ruh-ruh dari turunannya. Fa idza marrat bihi ruhul mu'min, kalau lewat kepadanya ruh yang mukmin, maka beliau gembira. Kalau dihadapkan kepadanya ruh yang jelek, maka dia sedih. Dan dia mengucapkan kalimat seperti tadi, ruhun tayyibah kharajat min jasadin tayyib. Kalau jasadnya mukmin, ini adalah ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Kalau lewat ruh yang kafir, maka Adam berkata dengan mengatakan dengan kalimat yang seperti tadi, dia benci dan kemudian musam wajahnya dan berkata ruhun khabitha kharajat min jasadin khabith. Tsumma ra'aitu rijalan lahum masyafir. Kemudian beliau melihat beberapa orang yang bibirnya seperti bibir unta. Fi aidihim qita'un min nar kal afhar. Di tangannya memegang bara api seperti batu yang bisa digenggam. Yaqdifuna fi afwahihim. Dia masukkan bara api tadi ke mulutnya dan keluar dari bokongnya. Faqultu, aku katakan, man haulai ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haulai akalatu amwalil yatama. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Ikhwan fillah, azakumullah, sebagian para ulama, bahkan sebagian besar para ulama menganggap yang dilihat oleh Nabi adalah adab kubur karena belum masa adab neraka. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Thumma ra'aitu rijalan lahum butunun lam ara mithlahu qat. Lam ara mithlaha qat. Kemudian aku melihat orang-orang yang perut-perutnya buncit, besar. Aku enggak pernah melihat perut seperti itu. Bisabili ali Fir'aun, di jalan tentara Fir'aun. Yamuruna alaihim kal'il al-mahyumah hina yuraduna ila nar. Jadi ketika digiring Fir'aun dan bala tentaranya untuk dijerumuskan dalam neraka, mereka menginjak-injak perut buncit tadi di bawahnya dan mereka tidak bisa berpindah. Yati'unahum la yaqdiruna ala an yatahawwalu min makanihim, diinjak-injak dalam keadaan mereka tidak bisa berpindah ke tempat lain. Qultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Qala haula'i akalatur riba. Mereka adalah pemakan-pemakan riba. Wa ra'aytu rijalan baina aydihim lahmun samin tayyib ila janbihi lahmun ghassun muntin. Kemudian beliau melihat orang-orang yang di kanannya ada daging yang baik, yang segar, dan di kirinya ada daging yang busuk, muntin, baunya juga bau busuk yang sudah jelek. Tetapi dia sengaja memakan yang jelek tadi dengan tangannya, memasukkan ke mulutnya dan meninggalkan daging yang bagus, yang samin. Qultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladziina yatrukuna ma ahallallahu lahum minan nisa. Mereka lah orang yang meninggalkan apa yang Allah halalkan dari istri-istrinya yang sah. Wa yadhhabuna ila ma harramallah, dan kemudian justru dia pergi kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim minhunna, yang Allah sudah haramkan wanita-wanita tersebut untuknya, meninggalkan yang halal, mencari yang haram.
Tsumma ra'aitu nisaan. Kemudian aku melihat, kata Nabi, wanita-wanita yang digantung dengan teteknya, digantung, diikat. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i allati adkhalna 'ala ar-rijali man laysa min auladihim. Mereka lah orang-orang yang memasukkan ke rumahnya laki-laki lain yang bukan mahramnya, bukan anak-anaknya. Ini wanita yang selingkuh. Tsumma as'adani ila as-sama'i tsaniyah. Kata Rasulullah SAW, kemudian aku diangkat oleh Jibril, dinaikkan ke langit yang kedua. Faida fiha ibnal khalah, maka di sana ada 2 anak bibiku atau 2 anak saudara ibuku, Isa ibni Maryam dan Yahya ibni Zakaria. Tsumma as'adani ila as-sama'i tsalitsah. Karena Isa ibni Maryam dan Yahya ibni Zakaria adalah sama-sama anak dari Ibrahim alaihissalam, tetapi dari istri yang satunya. Sedangkan Rasulullah SAW dari Siti Hajar, sedangkan yang lain dari Sarah. Maka dikatakan saudara ibuku, anak saudara ibuku. Tsumma as'adani ila as-sama'i tsalitsah. Kemudian aku dinaikkan ke langit yang ketiga. Fa idza fiha rajulun suratuhu ka suratil qamar lailatal badri. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang raut wajahnya seperti bulan purnama di malam purnama. Qultu man hadha ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Qala hadha akhuka Yusuf ibni Ya'qub. Ini adalah Yusuf, anaknya Ya'qub. Tsumma as'adani ila sama'il khamisah. Kemudian aku dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Fa idza fiha kahlun abyadur ra's wal lihyah. Tiba-tiba ada seorang yang tua, atau kahal itu di atas 40 umurnya. Abyadur ra's, rambutnya sudah putih dan jenggotnya juga sudah putih. Azimul usnun, jenggotnya besar. Lam ara kahlan ajmala minhu. Aku enggak pernah melihat orang tua yang lebih tampan dari dia. Aku enggak pernah melihat orang tua yang lebih tampan, lebih bagus rupanya daripada beliau. Qultu man hadha ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Qala hadzal muhabbab fi qaumihi. Ini adalah orang yang paling dicintai oleh kaumnya, Harun ibn Imran. Tsumma as'adani ila sama'is sadisah. Kemudian aku dinaikkan lagi ke langit yang ketujuh, langit yang keenam. Fa idza fiha rajulun adamun tawil. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang warna kulitnya adam, sawo matang, tinggi, mancung, seakan-akan dari rijal Syanu'ah. Man hadha ya Jibril? Naam, sudah dikisahkan tadi yang sifatnya seperti itu, yaitu Musa alaihi salam. Hadha akhuka Musa ibni Imran. Ini adalah saudaramu Musa ibni Imran. Tsumma as'adani ila sama'is sabi'ah. Kemudian aku dinaikkan ke langit yang ke-7. Fa'idha fiha kahlun jalisun ala kursiyi ila babi baitil ma'mur. Kemudian aku lihat seseorang yang duduk di kursi menghadap pintu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah seperti bangunan yang besar, seperti masjid yang besar dan megah. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya 70,000 malaikat. La yarji'una ila yaumil qiyamah. Dan mereka tidak pernah kembali sampai hari kiamat. Ini lebih lagi menunjukkan bahwa malaikat sangat-sangat banyaknya. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah sendiri. 70,000 yang masuk ke Baitul Ma'mur hari ini, itu bukan yang besok masuk. Yang besok masuk bukan yang berikutnya masuk. Berarti paling tidak 70,000 kali hari-hari sepanjang masa sampai hari kiamat. Itu berapa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Yani malaikat-malaikat yang masuk 70,000 tadi, dia keluar dan tidak kembali selama-lamanya. Besok malaikat yang lain lagi. Dan terus seperti itu ila yaumil qiyamah. Lam ara rajulan asbab bi sahibikum. Aku melihat dia
Sungguh tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengan aku melainkan dia. Dan sungguh tidak ada yang lebih mirip dengan dia melainkan aku. Berarti siapa? Nah, Ibrahim alaihissalam. Maka dijawab oleh Jibril, hadza abuka Ibrahim. Inilah bapakmu Ibrahim. Tsumma dakhala bi al-jannah. Kemudian aku dibawa masuk melihat jannah. Naktafi bihadzal qadar, nuwasil insyaallah fi darsil ati bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.